Oke, pada kesempatan kali ini saya Fanny Jaya dari kelas 15 absen 9 dan teman saya Kira Sarulasi Morangkir dari kelas 15 absen 17 akan melakukan podcast yang membahas mengenai kerajaan Islam Nusantara atas dasar memenuhi kebutuhan tugas sejarah dari Ibu Maria Yosefina Nirmala SPD IGR. Nah, kita hari ini mau bahas kerajaan apa sih? Nah, hari ini kita bakal ngebahas kerajaan Islam pertama. Tahu nggak apa? Samudra Pasai ya? Ya, bener banget. Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama yang letaknya di utara Sumatera, di Aceh, dekat Perlak atau di Malaysia. Oh, berarti Samudra Pasai itu jadi Islam pertama di Nusantara ya, Rey? Nah, kalau kayak gitu ada sesuatu yang beda nggak sih dari kesultanan Islam lainnya? Kayak sejarahnya mungkin, atau mungkin pemerintahannya, atau strukturnya gitu gimana? Nah, jadi untuk sejarahnya di kerajaan Samudra Pasai ini terdapat dua dinasti, yaitu dinasti Nyaurakair dan dinasti Nyaurasilu. Nah, kerajaan ini didirikan pada pertengahan abad ke-11 yang dipimpin oleh Sultan Maharaja Mahmud Syah. Lalu dengan raja terakhir dari dinasti Nyaurakair yaitu Sultan Nazimuddin. Kenapa Nazimuddin itu jadi raja terakhir sih? Emang ada faktor-faktor yang mendukung? Nah, jadi faktor-faktor kenapa Nazimuddin itu menjadi raja terakhir adalah yang pertama karena dia itu nggak punya keturunan, dan yang kedua dia itu bukan asli orang Indonesia alias dia orang Mesir. Oh, orang Mesir. Nah, terus habis itu setelah Nazimuddin ini wafat, yang gantiin siapa Ki? Nah, sebenarnya setelah Nazimuddin ini wafat terjadinya kekosongan kekuasaan atau yang bisa disebut dengan Oknum power ya? yes, betul banget. Nah, akhirnya setelah beberapa saat terjadi kayak peperangan itu, lalu dipulihkan oleh Sultan Malik Al-Saleh dari dinasti Nyaurasilu, dan kepemimpinan dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Muhammad Malik Az-Zahir, Mahmud Az-Zahir, Ahmad Malik Az-Zahir. Oh, berarti itu mereka semua dari Meorasiu ya? Oh, begitu, oke. Nah, kan terus dikit, oh berarti kalau misalnya Sultan akhirnya dari kerajaan Meorasiu, terus masa kejayaannya sama siapa itu, Kay? Nah, jadi kejayaan ini yang pertama ada sama Sultan Malik Al-Saleh, di mana dia membuat sistem pemerintahan yang struktur rapi, lalu keamanan angkatan laut dan darat juga terstruktur rapi, serta membuka pelabuhan di Selat Malaka. Yang kedua oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, di mana dia menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok di darat dan dengan para Benggala dengan komoditas lada, kapur, barus, dan emas. Lalu dia juga menjalin hubungan dengan pedagang Jawa yang diberikan keistimewaan untuk bebas pajak. Dan terakhir ada Kesultanan Mahmud Malik Az-Zahir, yang dimana dia ini membuat sebuah hubungan hingga terjalin perdagangan internasional dengan Asia atau Tiongkok, India, Malaka, Afrika, dan Eropa. Begitu deh. Iya, Ki, lupa nanya, bukti arkeologis dari Kesultanan Samudra Pasai ini apa deh? Nah, jadi untuk bukti arkeologis itu ada dua. Yang pertama, ditemukannya Ihsan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Lalu ditemukannya juga tulisan Marco Polo. Oh, Marco Polo yang pelayar itu ya? Iya. Oh, terus berarti kalau gitu kehidupan ekonomi sama sosial dari kerajaan Samudra bukan kerajaan ya, berarti Kesultanan ya? Iya. Kesultanan Samudra Pasai ini kayak gimana ya? Untuk ekonomi. Iya, ekonomi itu deh. Untuk ekonominya itu yang pertama letaknya strategis, yaitu ada di jalur perdagangan Selat Malaka. Lalu dia ini menjadi pusat perdagangan internasional sehingga ramai dikunjungi pedagang dari Tiongkok, India, Aceh, dan Persia. Lalu komoditas utamanya itu kayak yang udah aku bilang, yaitu berupa lada, kapur barus, dan emas. Habis
situ dia juga udah menggunakan mata uang, yaitu dirham. Dirham. Ya. Oh, terus kalau misalnya kehidupan sosialnya kayak gimana, Kek? Nah, untuk kehidupan sosial, masyarakatnya ini mayoritas beragama Islam. Lalu, Islam berkembang pesat menjadi pusat studi Islam. Di situ banyak ulama datang dan menyebarkan ajaran Islam. Hingga kehidupan sosial diatur berdasarkan hukum Islam dan terjadi hubungan antara rakyat dan sultan berjalan dengan baik. Oh gitu, Kek. Oh, berarti dengan yang kayak ekonominya bagus, sosialnya bagus, itu dia runtuh gak, Kek? Nah, kalau menurut kamu runtuh atau enggak? Enggak. Enggak mungkin dong, walaupun udah bagus dan dapat kejayaan, yaitu tetap menjadi kesultanan yang runtuh. Oh, runtuh. Kenapa kayak runtuhnya? Nah, ada 3 faktor kenapa Kesultanan Samudra Pasai ini runtuh. Yang pertama, ada serangan 3 hari 3 malam yang dilakukan oleh Majapahit. 3 hari 3 malam, dia kenapa nyerang Kesultanan Samudra Pasai? Nah, jadi Majapahit itu ingin menjadikan Nusantara menjadi bagian dari kekuasaan Majapahit, yang dimana dia melakukan ekspansi wilayah. Oleh karena itu, Majapahit menyerang Samudra Pasai agar daerah kerajaan tersebut dapat dikuasainya. Nah, serangan ini datang dari masa pemerintahan Ahmad Malik Az-Zahir, sehingga membuat ia kabur dan adanya vakum of power atau kekosongan kekuasaan, sehingga dianggap kesultanan tersebut sudah runtuh. Lalu, saat Majapahit sudah berhenti menyerang Zain al-Abidin, Malik Az-Zahir datang untuk membangkitkan kembali. Lalu yang kedua, terjadinya perang antar saudara. Nah, pada abad ke-16 terjadi pemberontakan internal. Jadi kondisi politik keluarga kacau. Dan yang terakhir terjadinya serangan dari Portugis. Oleh karena perang saudara yang terjadi, jadinya nggak ada kerjasama dalam kesultanan untuk melawan Portugis. Akhirnya ada yang meminta bantuan dari Malaka, namun dia lupa atau mungkin dia waktu itu belum tahu kalau Malaka sudah terlanjur dikuasai oleh Portugis. Oh, jadi kayak diserang gitu ya sama yang Ya, udah betul banget, diserang. Oh gitu. Aku tuh jadi tahu tentang Samudra Pasai. Makasih ya, Kek. Ya, sama.